Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Galorosita dengan NIM 19482010017 dari program studi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul dehipertensi. Hipertensi. Sebelumnya, apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan kata yang berasal dari hypertension, yang artinya hiper, super atau luar biasa, dan tension atau tensio yang berarti tekanan atau tegangan. Hipertensi juga disebut dengan silent killer. Mengapa demikian? Karena penyakit ini muncul tanpa adanya keluhan. Terjadi karena apa? Terjadi karena tekanan berlebihan sehingga menekan dinding pembuluh arteri. Definisi hipertensi itu sendiri bisa disebut dengan kenaikan tekanan darah arteri yang persisten. Tekanan darah penderita hipertensi yaitu sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg, sedangkan normalnya yaitu 120/80 mmHg. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi 90% disebabkan oleh primer, yaitu penyebab yang tidak diketahui, dan sekunder yang diakibatkan dari penyakit lain. Klasifikasi hipertensi berdasarkan usia di atas 18 tahun menurut GNC7. Normal, sistolik lebih dari 120 per diastolik kecil dari 80 mmHg. Prehipertensi, sistolik 120 sampai 139 per diastolik 80 sampai 89 mmHg. Stage 1, sistolik 140 sampai 159 per diastolik 90 sampai 99 mmHg. Stage 2, sistolik lebih dari 160 per diastolik lebih dari 100 mmHg. Gejala dari hipertensi yaitu sakit kepala, gelisah, sakit di dada, jantung berdebar, mudah lelah, dan penglihatan menjadi kabur. Faktor resiko dari gaya hidup yaitu obesitas, inaktivitas fisik, mengonsumsi alkohol, dan jenis makanan. Sedangkan faktor risiko dari kardiovaskular yaitu diabetes, kolesterol, jenis kelamin, usia, dan merokok. Hipertensi dapat didiagnosa dengan pemeriksaan tekanan darah berulang di tempat praktik atau pencatatan selama 24 jam. Mencari penyebab sekunder yaitu pemeriksaan urin dipstik, pemeriksaan kadar keratinin, ukuran ginjal, pencitraan arteri renalis, dan non-invasif dengan MRI. Selanjutnya pemeriksaan kerusakan organ dengan EKG, USG, pemeriksaan jantung, dan fungsi ginjal. Penata laksanaan dari hipertensi yaitu mengurangi mengonsumsi garam berlebih, tidak merokok, makan makanan bergizi, menghindari alkohol, olahraga teratur, dan menjaga berat badan. Penata laksanaan farmakologi yang pertama golongan diuretik. Mekanisme dari diuretik yaitu mengeluarkan kelebihan garam dari darah, sehingga menurunnya jumlah air di dalam tubuh dan menurunnya tekanan darah. Golongan tiazid efektif untuk penderita fungsi ginjal yang kurang baik. Contoh obatnya hidroklorotiazid. Diuretik kuat, golongan ini efeknya sangat kuat dari diuretik lain. Contoh obatnya furosemid. Diuretik osmotik, syaratnya difiltrasi secara bebas oleh glomerulus, tidak atau sedikit direabsorpsi ke tubuli ginjal, dan secara farmakologis zat inert umumnya resisten terhadap perubahan metabolik. Diuretik penghambat karbonik anhidase merupakan enzim yang terdapat dalam sel korteks renalis, pankreas, mukosa lambung, mata, eritrosit, dan SSP, tetapi tidak terdapat dalam plasma. Contoh obat ini yaitu acetazolamid. Selanjutnya diuretik hemat kalium,
yaitu lemah jika digunakan tunggal. Contoh obatnya spironolakton. Golongan beta blocker dengan mekanisme kerja memblok efek adrenalin pada berbagai bagian tubuh sehingga meringankan kerja jantung dan menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, dan sebagainya. Golongan AC inhibitor dengan mekanisme kerja mencegah tubuh membuat hormon angiotensin II dan hormon itu akan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Contoh obatnya itu captopril, benazepin, lisinopril, ramipril, dan sebagainya. Selanjutnya angiotensin reseptor blocker dengan mekanisme antagonis terhadap aksis angiotensin II renin. Efikasinya sebanding dengan inhibitor ACE. Contoh obatnya losartan, valsartan, telmisartan, kandesartan, dan sebagainya. Terakhir yaitu golongan antagonis kalsium dengan mekanisme kerja memperlambat pergerakan kalsium ke dalam sel jantung dan dinding arteri. Contoh obatnya dithiazem, verapamil, nifedipin, amlodipin, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi hipertensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.